أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu dan juga yang paling besar adalah nikmat keimanan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga semuanya yang berkumpul di sini dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, yakni adalah surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita tetap berusaha untuk bisa istiqomah dalam memegang teguh risalahnya sampai hari akhir kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya di sini mengambil judul bahayanya menyombongkan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian gitu. Perlu kita ketahui bahwasannya yang kita miliki ini adalah harta kita, terus keluarga kita, kendaraan-kendaraan kita yang mewah, rumah-rumah kita yang bergedong, itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dititipkan oleh Allah untuk apa? Untuk memanfaatkan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan kepada jalan-jalan yang mungkin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 64, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid, yang artinya adalah miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud daripada ayat ini adalah janganlah kita berperilaku sombong dengan apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Kita mempunyai mobil banyak ataupun mewah, terus keluarga banyak, keturunan banyak gitu ya. Terus juga baju pada mahal-mahal, branded gitu ya. Itu semuanya titipan dari Allah gitu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita wafat nanti. Ketika kita wafat nanti, Allah bakal meminta apa yang telah Allah berikan kepada kita, pertanggungjawabannya gitu. Makanya saya menghimbau kepada jamaah sekalian, kepada umat Islam, terlebih khusus juga kepada saya selaku yang menyampaikan bahwa perilaku sombong ini adalah perilaku yang sangat tidak terpuji gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarangnya gitu. Dan yang boleh sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini adalah semuanya kepunyaan Allah. Buat apa kita menyombongkan diri? Jabatan tinggi, harta banyak, perusahaan dan lain sebagainya.
Itu semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Gitu. Tapi saya heran pada masyarakat khususnya gitu ya. Banyak fenomena-fenomena yang mana masyarakat ini yang terjadi di masyarakat ketika ada orang yang kaya, itu orang yang kaya tersebut apa ya? Seperti dirinya itu menjadi tokoh gitu. Padahal di hadapan Allah sebenarnya sama saja gitu. Cuma ya Allah bedakan titipannya gitu. Takaran titipan-titipan yang Allah berikan kepada setiap manusia gitu. Jadi gitu pada intinya mah. Kita tidak boleh sombong atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Khususnya pada para anak-anak muda gitu ya. Yang saya sering lihat itu zaman sekarang, bahkan di Jalan Anyar di Dinyanya gitu. Banyak anak-anak muda yang senantiasa balapan liar gitu. Padahal itu si motornya itu adalah hasil buat yang menang anyuk gitu nya, menang alising gitu, si kolotna teh. Tapi anehnya anak-anak muda tersebut itu tidak sadar bahwasannya itu adalah harta dari orang tuanya, bahkan itu bukan dari orang tuanya, itu dari Allah gitu, dan akan kembali lagi gitu kepada Allah. Aneh sekali gitu. Dan kalau kita lihat kenapa para pemuda-pemuda yang seperti itu yang di Jalan Anyar suka bawa balapan liar siga kitu gitunya, bahkan tadi ge rame kat galaraneng gitunya keur adan ge cek orang mah atuh lamun ngarti mah gitunya adan teh cicing weh ieu mah motoran gitu kumaha mun labuh ti kusruk gitunya cilaka gitu. Maka yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua mengenai fenomena anak muda yang menyombongkan diri bahwasannya ya motor itu dari hasil jerih payah orang tua gitu ya. Anak muda tersebut itu kekurangan apa? Kekurangan keimanan di dalam dirinya. Kalau misalkan kita sadar sebagai anak muda, tentunya hal seperti ini kita harus mengetahui gitu. Ya kalau teh hese dengan duit teh gitu. Tapi kan kaduanana gawe gitu. Sebagai anak muda kita gitu ya. Itu harus jadikan pelajaran. Dan juga bagi orang tua, memang kalau misalkan kita membutuhkan uang dengan bekerja ibu dan ayahnya, terus anak kita dititipkan kepada nenek kita, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena itu akan berdampak kepada anak kita gitu. Anak itu membutuhkan bimbingan dari orang tua gitu. Bimbingan secara batiniah, bukan hanya materi saja. Toh kita memang gitu ya berusaha untuk senantiasa bekerja untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Tapi kita juga harus memperhatikan pendidikan yang didapatkan oleh anak kita. Aneh sekali, saya bahkan melihat ketika kan saya selalu bagian azan gitunya Jumatan teh di dia teh. Tah, sebelum saya masuk ke masjid, itu banyak sekali di belakang sini anak-anak SMP itu sudah pada merokok itu. Maka itu apa? Itu harus diperbaiki sebagai kita orang tua gitu. Harus paham bahwasannya ya pergaulan zaman sekarang itu luar biasa gitu. Jangan kita karena kita uangnya banyak ataupun apa gitu mempunyai perusahaan terus sehingga anak-anak kita terbengkalai gitu. Nauzubillah. Bahkan saya pernah melihat fenomena ada seorang ibu ketika dia membawa anaknya untuk sekolah dan ada orang lain, anak-anak yang senantiasa mulung. Ibunya berkata seperti ini, "Wahai anakku," cenah, muncak eta nama. "Tong siga kitu cenah, tah eta teh jelema-jelema nu malas cenah." Kita jangan seperti itu. Itu menandakan bahwa diri kita itu terdapat kesombongan gitu. Kalau misalkan kita memang benar-benar Islam, kita harus menjaga lisan kita bahwa ya anak seperti itu harus kita sodakohi. Jangan kita nyinyir gitu kan. Itu hal yang tidak baik kalau misalkan kita seperti itu. Dan saya pernah mendengar hal seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi dikatakan bahwasannya kedua orang tua tersebut bekerja gitu ya untuk senantiasa menafkahi keluarganya gitu. Tapi di sini kita memerlukan usaha-usaha gitu untuk senantiasa menjadikan anak kita tuh bukan hanya sebagai memberikan makanan saja gitu.
makanan, minuman, jajanan dan lain sebagainya, tapi kita berusaha benar-benar gitu mengarahkan anak kita supaya menjadi seorang pemuda yang hebat gitu, yang berguna bagi masyarakat, bagi umat gitu. Kalau misalkan kita lihat tuh ya, zaman sekarang itu bahkan yang saya lihat gitu, adik-adik saja umur kelas SD lah mungkin lah, SD itu sudah berani pacaran, ayah-ayahan, bunda-bundaan. Cina, bunda, ayah mau main kelereng dulu ya, kan itu menggelitik sekali gitu. Itu terjadi, jamaah. Nauzubillah kalau misalkan kita senantiasa memberikan anak kita itu cuma sebatas apa ya, menyekolahkan saja, maka itu luar biasa. Nauzubillah gitu. Maka disinilah kita berikanlah pendidikan untuk anak-anak kita ini, pendidikan Islam gitu. Toh kalau misalkan kita lihat di sini sekarang kan banyak SD gitu ya, SDIT, Islam Terpadu, ataupun kalau misalkan itu MI gitu ya, Madrasah Ibtidaiyah gitu, yang keislamannya. SDIT insya Allah nanti akan dibangun di belakang gitu, insya Allah, dan juga akan dijalankan tahun depan gitu. Terus kalau misalkan anak-anak SMP gitu ya, saya melihat bahwa anak-anak SMP itu adalah apa ya, saat-saat pembentukan remaja gitu. Jadi anak-anak SMP itu mudah sekali terbawa arus. Ketika temannya ngerokok, milu ngerokok. Ketika temannya mabal, milu mabal dan sebagainya. Dan itu terjadi gitu. Terus kalau misalkan itu ke pesantren kan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya pemikiran-pemikiran Islam itu nerap betul-betul dalam anak kita gitu. Jadi kita itu jangan terlalu asik dengan menyombongkan diri karena kita mempunyai perusahaan dan sebagainya. Terus kita cuma memasukkan anak kita kepada pendidikan yang sekuler gitu, yang Islam teh cuma sholat teh hungkul gitu. Kan terjadi seperti itu gitu ya. Bahkan saya lihat di masyarakat gitu, ada orang-orang yang senantiasa tidak menutup aurat, keluar teh ditiung, tapi ketika sholat ditiung. Justru Islam begitu gitu kan. Itu wajib sebetulnya di kerudung itu. Maka inilah pentingnya kita menerapkan pendidikan Islam gitu ya kepada anak-anak kita, supaya apa? Supaya kita terhindar, anak-anak kita terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Daripada kita menyombongkan diri dari harta yang Allah berikan kepada kita, ya kita mendingan sedekahkan saja gitu kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kita sedekahkan harta-harta kita kepada fakir miskin, dan juga kita jadikan anak kita ini menjadi sosok pemuda muslim yang hebat gitu, yang senantiasa menerapkan Al-Quran di dalam kehidupannya gitu. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka yuk kita marilah bersedekah kepada fakir miskin. Pikirkanlah masa depan anak-anak kita, karena anak-anak kita ini akan menjadi generasi selanjutnya gitu, yang kalau misalkan kita membiarkan anak-anak kita tersesat, terus kita terlalu asik dengan kehidupan kita, dengan kemewahan kita dan sebagainya, maka itu sangat dirugikan. Bahkan ada seorang ulama yang menyebutkan bahwa bangsa yang hebat itu tergantung daripada generasi selanjutnya. Kalau misalkan generasinya rusak, maka ya seperti itulah bangsa keadaannya gitu. Dan yang terakhir bagi kita ya sebagai pemuda gitu ya, pesan bagi anak-anak muda khususnya yang berada di sini, jadilah agen of change atau seorang pemimpin perubahan. Entong iluan ka kukumahan, entong iluan mabok, entong kebawa karep ku zaman ayeuna gitu. Kan aya namanya maksiat teh dina TikTok, ningali anu goyang. Pada eta nauzubillah gitu. Emang inungna miluan deui. Eta yang harus diperhatikan gitu, bahwa kalau misalkan kita seperti itu, maka apa yang diharapkan ketika kita wafat nanti? Kita akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak muda, jadilah agen perubahan, pemimpin perubahan. Perubahan apa yang dimaksud? Perubahan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tong loba heureuy, bisi maot keur heureuy. Dan jadilah pemuda yang gapleh ya, gaul tapi soleh.
Nah, seperti itu. Buat pemuda-pemuda yang senantiasa ingin berhijrah, insya Allah kami Barisan Muda Qudwah di sini senantiasa selalu mengadakan kajian-kajian pemuda gitu ya, untuk senantiasa menguatkan, mengistiqomahkan pemuda supaya tidak menjadi pemuda yang meresahkan bagi masyarakat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dapat dipahami. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.